Selamat malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan kami di kelas Menjadi Bestari. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga setelah kemarin sempat libur sejenak. Hari ini kita akan membawakan tema masih Kala Darwin Bertemu Buddha, namun dengan topik yang spesifik yaitu tentang apakah perasaan adalah ilusi. Nah, ini sebenarnya saya mau disclaimer dulu karena ternyata judul yang ada di poster itu salah, bukan pencerahan tapi perasaan. Jadi apakah perasaan itu adalah ilusi? Tapi sebenarnya kita bisa juga mengarahkan itu ke pencerahan. Nanti mungkin Kak Stanleyku yang akan menjelaskannya lebih lanjut. Oleh karena itu, saya langsung sampaikan saja kepada Kak Stanley. Silakan Kak. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Kita bisa mulai sesi kita malam ini dengan topik yang cukup menarik gitu ya. Nah, topiknya adalah tentang perasaan. Kayaknya kan hal yang sangat simple gitu ya. Perasaan ngapain didiskusikan gitu loh. Nah, jadi dua kata kuncinya adalah perasaan dan ilusi. Ilusi itu sendiri apa? Ya, simpelnya kan ilusi adalah sesuatu yang sepertinya nyata, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Jadi, ya itu tadi, balik lagi ke pertanyaan awal kita. Apa pula maksudnya ketika dinyatakan bahwa perasaan mungkin nyata dan mungkin tidak nyata? Kan itu tersirat dalam pertanyaan kita ya. Padahal kan ya perasaan gitu loh. Bila kita merasakan sesuatu, maka apa yang kita rasakan, ya by definition perasaan toh ya. Nah, tapi justru inilah poin utama dalam Buddhisme. Bahwa ya perasaannya perasaan gitu loh. Kita jangan reaktif seolah-olah dia itu penting banget. Cuma kan kita kadang-kadang tahu perasaannya perasaan, cuman kita menyikapi si perasaan itu loh. Nah, itu yang ada gap yang tampaknya tidak terdamaikan itu ya, antara kita paham ya kalau gua rasain sesuatu ya itu perasaan, versus bagaimana kita menyematkan si aku, si ego ini kepada perasaan kita yang akhirnya membuat dia magnified jadi kayak gede banget. Nah, merealisasikan teori ini adalah tujuan utama dari praktik meditasi, mindfulness, dan sebagainya. Namun, mengatakan bahwa meditasi itu manjur misalnya, ya sebenarnya nggak sama dengan mengatakan bahwa ya valid intelektuali. Nah, karena tidak lagi terlalu reaktif pada perasaan kita, mungkin akan berbuah kebahagiaan. Tapi ini kayaknya nggak berarti kita akan jadi lebih paham tentang the nature of this world. Nah, karena bisa saja sikap tidak mau reaktif ini mungkin bisa aja kayak narkoba gitu loh. Dia menumpulkan rasa sakit dengan cara memutus koneksi kita dengan realitas. Nah, jadi kalau ada yang merasa oh jangan-jangan seperti itu. Nah ini saya mau angkat duluan gitu loh. Jangan-jangan seperti itu ya kan. Tapi inilah kenapa penting sekali untuk bertanya. Apakah perasaan kita nyata atau tidak nyata. Asli atau tidak asli. Nah salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan melacaknya jauh ke belakang. Secara historis, secara evolusioner gitu ya. Makanya di slide pertama kita bisa melihat, kita menulis di sini kapankah momen ketika perasaan muncul untuk pertama kalinya gitu loh. Kapan gitu kan? Nah, ketika kita jadi mamalia misalnya atau mungkin sesudahnya atau sebelumnya, kita kan nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Salah satu alasan kenapa sulit untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah karena memang perasaan itu coraknya ganjil. Misalnya kita tidak pernah bisa benar-benar yakin apakah pihak lain selain kita memilikinya. Ya, makanya ada istilah perasaanku bertepuk sebelah tangan gitu ya. Aku merasa dia suka sama aku pasti suka sama dia, tapi
benar nggak ya gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dipastikan gitu loh. Karena apa ya? Karena perasaan adalah sesuatu yang privat, sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Jadi kayak misalnya kita bisa bayangkan ya, kalau anjing itu senang, apakah si anjing benar-benar merasa senang dalam pengertian kita ya, senang secara eksistensial gitu kan, atau kesenangannya adalah sesuatu yang mekanis belaka gitu loh. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi, tapi ya, terlepas dari isu soal kapan tepatnya perasaan pertama kali muncul, itu kita serahkan pada ilmuwan aja ya. Ada konsensus sebenarnya di antara para behavioral scientist tentang fungsi asali, ya, the original function dari perasaan. Misalnya feeling bad dan feeling good. Basically kan perasaan cuma dua itu doang. Nah, perasaan apa fungsinya? Dia membuat organisme kita, semua makhluk, mendekat pada apapun yang baik dan menjauh dari apapun yang buruk bagi mereka. Nah, kedua hal ini adalah keputusan behavioral ya, yang paling mendasar, elementer sekali gitu loh. Dan seleksi alam ya menyodorkan perasaan sebagai perangkat, a tool untuk memilih mana yang bisa bikin saya feel bad, mana yang bisa bikin saya feel good. Karena ya lagi pula kita bayangkan dulu ya puluhan ribu tahun silam gitu ya, bahasa belum ada ya. Kita masih binatang meskipun udah sosial. Nah, binatang kan tidak cukup pintar untuk berpikir misalnya dia lihat sebuah sayur apa buah gitu ya dan dia membatin substansi ini kaya karbohidrat. Karbohidrat memberi saya energi. Jadi saya akan memakan substansi ini. Nanti kan nggak ada di pikiran binatang gitu. Dia nggak punya kognisi kan, dia nggak bisa membahasakannya dengan cara kita manusia. Dan mungkin pun dulu kita nggak bisa seperti itu. Nah, dalam konteks seperti inilah, kita bisa bilang perasaan hadir. Sebagai apa? Sebagai deputi, sebagai asisten gitu ya. Bagi pemikiran kompleks yang diwakili oleh bahasa gitu loh. Nah, makanya saya di sini mengutip di slide berikutnya, saya mengutip ada orang namanya Romanes. Kalau Ramones kan beda lagi ya, tapi ini Romanes gitu. Ramones kan musisi ya. So basically dia ingin mengatakan bahwa rasa sakit dan senang berevolusi secara subjektif. Nah, ini dia menulisnya di tahun 1884. Jadi 25 tahun setelah terbitnya Mahakarya Darwin, The Origin of Species. Ya, jadi bisa disimpulkan seperti itu ya, kita pegang dulu premis itu. Jadi pesan moralnya kemudian adalah perasaan didesain ya secara saintifik, secara biologis gitu ya, untuk menyandikan, encode, untuk melakukan encoding atas penilaian, atas putusan kita terhadap hal ihwal yang ada di lingkungan. Khususnya terkait apakah sesuatu baik atau buruk bagi keberlangsungan organisme. Jadi, kita bisalah mengatakan bahwa perasaan itu nyata atau asli bila putusan yang disandikannya akurat. Sebaliknya, kita bisa berkata juga bahwa perasaan adalah palsu atau ilusi bila ia menuntun organisme menuju sesuatu yang buruk bagi dirinya. Nah, untuk membuat paparan ini semakin jelas, kita bisa ke slide berikutnya. Nah, kita pakai exhibit 1, yaitu junk food. Jadi junk food itu aku bayangin apa ya? Sesuatu yang penuh gula atau micin sih ya. Kan antara dua ya. Nah, junk food, Dunkin Donut misalnya ya. Nah, saya pribadi punya perasaan yang intim sekali terhadap donat. Saya seneng banget. Jeko terutama itu kayaknya enak banget gitu loh. Intim sekali perasaan saya. Nah, saking intimnya, saya bisa saja makan donat ya buat sarapan, makan siang, makan malam gitu. Kalau memang semua terserah pada perasaan saya bisa mengkonsumsinya tanpa henti gitu loh.
Tapi juga saya diberitahu oleh penelitian gitu kan bahwa makan terlalu banyak micin atau junk food, gula gitu ya, tidak baik bagi kesehatan saya. So, perasaan ketertarikan saya pada junk food atau Indomie misalnya kan makan kebanyakan nggak baik ya katanya ya. Atau Coca-Cola misalnya minum terlalu banyak nggak baik. So, perasaan ketertarikan saya itu ya bisa dibilang palsu. Kenapa? Karena junk food membuat saya feel good, tapi ya feeling good itu ilusi karena dia sebenarnya nggak beneran baik buat saya. Ini kan kita mulai mendekati sebuah isu yang agak pelik gitu ya. Karena akan muncul pertanyaan di sini. Kenapa ya seleksi alam membiarkan hal semacam ini terjadi gitu? Karena bukankah seharusnya perasaan menuntun pada sesuatu yang baik buat organisme? Nah, jawabannya memang benar. Itu fungsi dia. Tapi kita harus ingat bahwa seleksi alam mendesain perasaan kita dalam lingkungan tertentu. Misalnya lingkungan tanpa junk food gitu. Lingkungan di mana hal-hal yang manis yang tersedia ya basically cuma buah gitu kan ya. Zaman orang belum bisa bikin gula gitu kan. Belum ada pabrik gula gitu ya. Ya apapun yang manis ya hanya bisa diperoleh melalui gula, melalui buah. Nah, kita bandingkan dengan abad konsumerisme kita sekarang ini yang penuh dengan tipuan iklan gitu ya, dengan daya tarik iklan yang kadang-kadang kita nggak kepikiran mau konsumsi, terus tiba-tiba jebret ada promo, terus kayak kita mulai membayang-bayangkan, oh saya kan udah lama ya nggak makan donat ya, pengen gitu kan. Jadi ya itu yang membuat ini jadi hal yang rumit bagi kita. Karena kan kayaknya orang kayak aku bayangkan Neanderthal nggak kena kencing manis lah gitu kan ya, nggak mungkin juga sih dia mau mengkonsumsi banyak pun nggak ada gitu loh, dia belum bisa punya sebuah sistem yang sustainable untuk bagi tubuh dia untuk bisa terus memasok gula tanpa henti. Zaman sekarang kan lu punya uang ya lu bisa aja beli sebanyak yang kamu mau. So itu bahaya. Nah contoh lain ya. Contoh lain kita di sini adalah kita di slide berikutnya. Hasrat untuk menghukum orang lain yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Ya, amarah gitu ya. Kok bisa gitu loh. Kok kita didesain buat marah? Nah, itu kan pertanyaannya. Yang aku pikir remeh tapi sebenarnya mendalam. Kalau bagi orang yang merasa itu remeh kan ya memang kita bisa marah lah, ngapain ditanya gitu loh. Cuman ya kalau kita mau berfilsafat ya kita harus terus bertanya, bahkan pertanyaan paling remeh sekalipun gitu. Nah, hasrat seperti ini adalah sesuatu yang manusiawi. Dan harus diakui bahwa meskipun ada sesuatu yang tidak mengenakkan ketika kita dibuat marah, misalnya mood kita akan rusak seharian, cuman harus kita akui juga, karena saya pelakunya ya, karena kan manusia gampang marah ya, bukan gampang marah, manusia bisa marah gitu. Harus kita akui bahwa ada sesuatu yang menyenangkan dari perasaan marah itu sendiri. Nah, jadi jawaban awal saya kenapa kita didesain secara biologis untuk marah ya karena marah itu make you feel good gitu doang kan sebenarnya. Perasaannya seperti apa ya, bahwa perasaan kita berhak dan layak untuk murka gitu. Padahal Buddha sendiri udah berkata, amarah, ini aku lupa di sutra yang mana, tapi Buddha berkata, amarah punya akar yang beracun dan pucuk yang bermadu. Jadi Buddha itu tahu gitu loh. Ini kan sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para biolog evolusioner. You are angry ya, that makes you feel good gitu loh. Jadi meskipun akarnya beracun dan klesa amarah itu termasuk salah satu yang paling fatal gitu ya, itu racun mental utama dalam filosofi Buddhis. Tapi Buddha mengakui pucuk dari amarah itu bermadu gitu loh. Lalu kita kan senang gitu melakukannya. Nah, kalau kita berusaha memahaminya dari sudut pandang seleksi alam,
kita akan ngeh kenapa seleksi alam membuat amarah, ya. Amarah itu kan biasanya kemungkinan besar malah disebabkan oleh perasaan bahwa kita sedang dizolimi, ya, kita sedang diperlakukan dengan tidak adil. Jadi kenapa amarah yang berbasis keadilan itu jadi sesuatu yang atraktif? Nah, kita boleh dong bayangkan, zaman dulu banget gitu ya, kita jadi homo apa gitu, masyarakat pemburu pramu ya, hunter gatherer skala kecil, lingkungannya intim gitu ya, satu dusun cuma punya mungkin berapa 50 kakak gitu. Nah, bila seseorang menyepelekan kita, bersikap tidak adil pada kita di masyarakat dengan skala yang kecil seperti itu, ya maka kita harus memberi dia pelajaran. Kalau tidak, ya dia akan terus melakukan hal yang sama ya pada kita. Dan orang-orang lain juga, karena kan ya makanya ada bully itu kan ya, perundungan kan bukan fenomena zaman sekarang tuh ya. Dari zaman orang pemburu pramu ya udah ada pembulian. Karena sifat dari bully kan dia contagious. Kalau orang lain melihat A menyepelekan si B gitu ya, mengusili dia dan B diam aja, maka si orang lain ini akan tergerak juga untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Untuk memproyeksikan ke apa, I don't know, kemacoan dia mungkin atau apapun itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita diam saja ya berarti satu kampung itu akan tahu bahwa kita memang bisa dieksploitasi gitu, bisa disuruh-suruh, bisa dipukul-pukulin kepalanya for the sake of pukul-pukul gitu kan. Nah, dalam konteks seperti ini ya marah akan jadi perasaan yang baik ya, dan mengajak gelut. Aku nggak bilang itu baik dalam pengertian baik bagi batin ya, kita nggak belum ngomong ke situ, tapi kita paham kenapa itu bisa muncul, kenapa this particular feeling muncul gitu. Nah, jadi dia perasaan yang baik, dan kalau kita mengajak gelut gitu ya, penghina kita, nah keputusan ini akan jadi solusi yang jitu gitu. Jadi kalau misalnya dia apalah fuck you too gitu kan, atau apa gitu kan, kita ajak dia gelut. Dan kalaupun kita kalah dalam perkelahian sampai babak belur misalnya, bahkan semua ini gak akan sia-sia gitu loh. Karena intinya di sini ketika kamu merasa layak marah dan layak mempertaruhkan martabatmu, intinya adalah kita telah mengirim pesan kepada dunia di luar sana bahwa ada ongkos yang mesti kamu bayar kalau kamu macam-macam sama saya gitu loh. Nah itu ya. Tapi coba kita bandingkan misalnya dengan konteks, nah ini kan ada di slide-nya nih. Ini kan apa ya bahasa Inggrisnya ya? Road rage ya. Amarah jalanan gitu loh. Kadang-kadang kalau disalip marah, kalau diklakson dari belakang marah gitu kan. Bahkan kadang-kadang yang lebih absurd adalah kita yang klaksonnya nyalip kita udah kayak ngelewatin jauh di depan kita gitu kan. Nah kita di dalam mobil kita sendiri mencak-mencak gitu loh. Si orang itu nggak dengar, dia nggak bisa dengar kan. Oh dasar lu, apa gitu kan, bla bla bla. Gak bisa dengar dia gitu. Kan percuma sebenarnya. Mood kamu hilang seharian, terus yang kamu maki juga nggak bisa dengar, dia udah jauh di depan gitu kan. Nah, apa gunanya? Ya, jadi perasaan-perasaan seperti ini kita bisa lihat gitu loh. Konteks kemunculannya di masa lalu dan bagaimana dia ditransmisikan secara kultural, psikologis, secara genetika juga mungkin kepada kita. Dan bagaimana dalam konteks anonim zaman sekarang ya, ketika masyarakat sudah sangat besar sekali, ya kayaknya nggak ada gunanya gitu loh. Marah. Kamu nggak akan membuktikan apapun pada dunia, yang ada malah mungkin kamu ini apa jadi tidak bisa produktif dalam satu hari itu. Nah, kita kasih lagi contoh yang lain. Ini ada di slide yang berikutnya lagi. Ini contoh yang agak tricky ini. Andaikan kita sedang berjalan melewati jalan setapak gitu ya kan, sore menjelang malam, kita melewati sebuah belukar dan tiba-tiba ada gerakan gitu ya di balik belukar.
Nah, dan kita tahu bahwa di daerah yang kita lewat ini memang konon banyak ular gitu. Nah, dalam puncak ketakutan kita akan membayangkan bahwa apa yang bergerak di balik belukar itu yang nggak bisa enggak, itu pasti ular itu. Saya harus lari. Dan meskipun nanti faktanya yang keluar adalah iguana, itu kan harmless sekali ya, iguana gitu kan. Bahkan ketika yang keluar iguana pun dalam sepersekian detik pertama ya si iguana itu akan terlihat seperti ular. Makanya kalau orang terkejut itu kan seperti itu kan ya. Hei, gitu kan, terus dia terkejut. Ya, dia tahu itu orang, tapi dalam sepersekian detik pertama itu something else gitu. Nah, contoh ini adalah ilusi. Kenapa aku bilang tricky? Karena dia ilusi dalam artian yang paling harfiah. Gitu. Kita benar-benar percaya bahwa ada sesuatu. Padahal gak ada apa-apa. Nah, dan meski keyakinan kita bahwa kita melihat ular, misalnya kita 100 kali mengalami itu, kita 99 kali salah ya dalam 100 kasus. Tapi satu kasus ketika kita benar mengidentifikasi itu sebagai ular, ya maybe satu kasus itu bakal bisa menyelamatkan nyawa kita. Nah, dalam kalkulasi seleksi alam, dalam perspektif seleksi alam, benar satu kali dalam urusan hidup mati, ya setara dengan salah 99 kali gitu loh. Meskipun ini artinya kita mesti 99 kali merasa takut tak keruan. Ya, 99 kali takut tanpa alasan. Takut kan nggak enak ya. Merasa, aduh, nggak enak gitu loh. Nah, lu bakal rela ngalamin itu 99 kali karena dalam probabilitas lu tahu satu kali itu memang maybe beneran ular gitu dan saya bisa selamat. Nah, kalau kita bandingkan antara kasus ular dan junk food ini, kita bisa melihat ada dua perbedaan. Yang pertama, dalam kasus ular di belukar, ilusinya eksplisit. Ilusi ini adalah sebuah persepsi keliru yang aktual tentang dunia fisik. Perbedaan kedua, dalam kasus ular, mekanisme emosional kita bekerja seperti hasil desain. Artinya, seleksi alam mendesain perasaan ini agar selalu bercorak ilusi. Gitu. Karena kenapa? Ya, agar penilaian tertentu bisa muncul. Kalau ilusi itu hilang, kamu kan jadi tidak mawas diri, ya, jadi lengah gitu. Tiba-tiba muncul kobra gitu kan, jebret. Kan cilaka, mati gitu. Nah, ini jadi pengingat buat kita. Sekali lagi, bahwa seleksi alam memang tidak mendesain pikiran kita agar melihat dunia dengan jernih. Enggak, bukan itu. Selalu lihat di pojok ruangan ada gelungan tali ya, tali padahal. Tapi kalau kamu lihat ya, mending ditipu tapi mawas diri gitu loh. Daripada itu kan tali. Nah, kalau bukan gimana gitu loh. Jadi memang kita tidak didesain oleh evolusi untuk bisa melihat dunia dengan jernih. Sebaliknya, pikiran kita didesain untuk memiliki persepsi dan keyakinan yang bakal memelihara regenerasi gen kita. Karena kalau kita mati kan kita nggak bisa beranak pinak gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini membawa kita pada perbedaan ketiga antara ular dan junk food. Dalam jangka panjang, seolah-olah ilusi ular itu mungkin baik bagi kita. Karena kan jargonnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, theoretically speaking gitu loh. Secara teori mungkin gampang. Tapi dalam praktiknya ya sulit untuk menarik batasan yang jelas. Maksud saya apa? Coba kita bayangkan contoh kasus yang lain. Pernah nggak kita ya disergap rasa takut atau resah karena sesuatu yang kita katakan pada seseorang itu jangan-jangan telah menyinggung dia gitu loh. Nah, dan hubung orang ini kita nggak terlalu kenal, kita akan canggung kalau langsung mengontaknya gitu loh. Dan let's say memberi klarifikasi bahwa nggak ada niat buruk loh dalam perkataan saya. Jadi kalau saya mungkin beberapa kali mengalami seperti itu ya. Kadang-kadang mungkin, jangan-jangan saya menyinggung gitu kan. Tapi kalau mau saya WhatsApp dia,
tadi saya ada menyinggung kamu nggak? Kan lucu juga gitu. Kenal aja kagak gitu kan ya, nggak terlalu intim gitu kan. Aduh, tapi kalau saya diamin nanti malah beneran dia tersinggung. Nah, perasaan ini sendiri, kecemasan bahwa kita telah menyinggung seseorang, itu alamiah. Karena berhubungan baik dengan sebanyak mungkin orang, itu akan meningkatkan peluang kita bertahan hidup. Di masa lalu, di masa kini, ya enggak juga sih, ya. Kan ada tuh yang kayak di, fenomena di Jepang. Hikikomori ya, kalau nggak salah itu. Jadi orang bisa mengisolate diri dia di kamar, nggak keluar setahun, ya udah, toh semua bisa dipesan online kok. Tapi zaman dulu kan enggak seperti itu. Kalau kamu tidak bersosialisasi ya kamu cilaka. Kecuali kan kamu kura-kura ya. Kalau kura-kura kan nggak perlu bersosialisasi ya. Kamu keong misalnya, udah diam aja gitu di mana gitu kan ya. Udah bosan sama rumah yang lama, pindah ke rumah yang baru. Atau kalau misalnya kamu bintang laut ya, diam gitu ya. Bertahun-tahun di dasar lautan gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu manusia ya harus bersosialisasi. Harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, tapi di zaman dulu gampang untuk memastikan apakah yang kita rasakan itu benar atau ilusi. Karena ada keintiman ruang waktu gitu loh. Ya, secara spasial maupun secara temporal ada keintiman yang bikin ya pasti bisa diklarifikasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, ya, perasaan-perasaan yang aduh gue udah nyinggung dia apa enggak ya. Anxiety seperti ini durasinya jauh bertahan lebih lama. Ya lebih lama melewati manfaat praktis yang mungkin dia kandung gitu. Karena ya itu kita kadang ketemu si Anu di kafe jam 3, jam 5 dia udah balik ke siapa mana lah, misalnya kalau kita ketemu di Bandung berarti dia udah balik ke Jakarta gitu kan. Aduh, mau dikonfrontasi langsung dia udah nggak ada, mau di WhatsApp kurang kenal, tapi gimana ya. Nah, itu yang membuat baper kan ya. Jadi kan kita nggak bilang orang zaman dulu nggak baper ya, ada juga, tapi kenapa si baper ini jadi fenomena yang kayaknya happening banget di zaman sekarang ya mungkin gara-gara situasinya itu sendiri di zaman sekarang gitu loh. Nah, produk tak menyenangkan lainnya dari evolusi adalah self consciousness. Terlalu sadar pada bahasa Indonesia-nya saya pun nggak bisa mengungkapkannya, tapi intinya itulah self conscious, sadar diri yang berlebihan gitu. Nah, kok bisa muncul kan seperti itu? Kan belalang nggak punya self consciousness ya, kok manusia punya gitu loh. Nah, kalau memang sesuatu itu pasti ada sebabnya, seperti kata Buddhis, ya karma gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa kita memang didesain oleh seleksi alam untuk peduli apa pendapat orang lain tentang diri kita. Karena semakin kita disukai, ya tentu saja semakin besar peluang gen kita untuk menyebar, untuk beranak pinak, segala macam. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ya, kalau kita zaman dulu kan gampang. Nah, zaman sekarang kan kita punya habit untuk menstalking lah, lihat-lihat gitu kan. Kita merasa kok ini orang agak dingin sama kita ya, terus kita mulai memata-matai dia di medsos gitu loh. Ya, dan gara-gara itu kita mulai melihat apa yang sebenarnya nggak ada. Atau dia ngechat sesuatu ambigu kan, kita mau tanya balik gengsi gitu kan, terus kita berusaha menafsirkan sendiri gitu ya dengan hermeneutika yang berlebihan gitu, sampai sebenarnya apa yang dia sampaikan yang harfiah itu kita bikin jadi begitu berlapis-lapis maknanya gitu kan, sampai kita salah paham sendiri. Nah, kondisi kita di zaman sekarang adalah kondisi di mana kita memindai, men-scanning pihak lain dengan begitu intens sehingga kita mulai melihat apa yang nggak ada. Nah, dari situ self-consciousness muncul. Ya, jadi, nah dari situ insecurity muncul, dari situlah anxiety muncul gitu.
Dari zaman dulu orang sudah anxiety, tapi di abad 21 ini saya rasa anxiety semakin menjadi-jadi sih gitu. Dan itu tidak dibantu oleh perkembangan gadget kan ya. Perkembangan gadget malah bikin anxiety semakin gampang muncul tanpa alasan gitu. Atau contoh lain, kita bisa saja dihantui selama berjam-jam oleh hal memalukan yang kita lakukan di bus atau di pesawat gitu ya. Atau mungkin let's say kita di trotoar, kita jalan, terus kita tiba-tiba jatuh aja gitu loh. Saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami apa enggak, tapi saya pernah dulu mengalaminya. Nggak ada apa-apa, nggak ada lubang, nggak ada kulit pisang. Jalan itu pulang dari sekolah gitu ya, pas SMP, jatuh aja tiba-tiba gitu kan. Bam gitu. Nah, itu kan kayak orang bilang kan apa ya, sakitnya sih nggak seberapa, tapi malunya, kan orang bilang seperti itu. Kenapa ya? Karena itu, self-consciousness gitu loh. Kita merasa banyak pasang mata mulai melihat kita dan mulai menertawakan. Di zaman dulu, itu opini-opini seperti itu mungkin ya relevan. Karena kita memang intim secara ruang dan waktu sama orang-orang. So their opinion matters for us. Tapi zaman sekarang, kalau saya jatuh di trotoar juga gak ada yang kenal saya, kan ngapain saya merasa malu? Ya, kenal aja kagak kok. Cuman kan tetap ada perasaan itu gitu loh. Ya gitu ya. Saya misalnya di bandara gitu ya, tiba-tiba saya kentut lah misalnya. Kan jadi malu ya, padahal yang duduk di samping saya kan gak kenal sama saya. Bodoh amat apa perasaan dia. Badan kita dihantui oleh, ya itu, aduh kok saya gini banget ya. Nah itu kan penderitaan sebenarnya, karena bikin batin gak tenang. Apapun yang bikin batin gak tenang, itu penderitaan. Jadi saya kira seperti itu. Panggung zaman dulu itu kecil aja, panggung zaman sekarang gede sekali. Itu kita bisa renungkan juga apa, banyak contoh lain. Tapi mungkin saya terlalu banyak memberi contoh ya. Nah, sekarang saya akan alih ke slide yang berikutnya. Nah, ini ada satu kutipan yang bagi saya baik sekali nih. The cost of survival of the lineage, ya. Keberlangsungan hidup itu, regenerasi gen, ya maybe a lifetime of discomfort. Ya mungkin itu loh harga yang harus kita bayar. Nah, menarik kan ya. Jadi, ini aku ingat sebuah sutra nih. Dalam sebuah sutra, aku lupa sutranya apa. Buddha merinci tentang 5 jenis ketakutan. Dan salah satunya adalah takut mendapat malu di hadapan majelis, di hadapan publik halayak ramai gitu lah. Nah, ini kan bukan ketakutan yang kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita lagi presentasi PowerPoint gitu ya. Besok presentasi terus kita semalaman mengutak-atik. Terus esok paginya sebelum show kita juga utak-atik lagi gitu kan. Aduh, ini bisa dibikin lebih baik lagi nggak ya? Atau aduh, apakah nanti presentasi saya membosankan gitu loh bagi orang-orang? Atau nanti saya nyelipin humor tapi humornya garing nggak ya? Kan takut nggak perform gitu loh. Yang mana ketakutan ini ya kayak self-fulfilled prophecy kan. Justru karena kamu takut, nah itu yang nanti beneran bikin kamu gagal. Misalnya kamu mulai tergagap-gagap gitu kan ya. Nah asalnya takut. Takutnya gara-gara apa ya? Memproyeksikan apa yang nggak ada gitu loh. Apa yang nggak ada dan sebenarnya nggak perlu dibikin ada. Nah, tapi ya itu, di zaman Buddha pun ternyata udah ada. Takut bicara di depan orang banyak itu sebuah hal yang dikategorikan ketakutan. Makanya ada pakar, apa istilahnya tuh, pakar public speaking ya, ada seminarnya, ada apa motivatornya gitu ya. Ya ini memang sebuah aktivitas yang kayaknya dari zaman dulu udah nggak disukai sama orang. Nah, cuman saya mau menyorot satu hal.
di zaman Buddha itu ada sistem kasta kan. Nah, jadi kalau kamu bicara dari posisi kastamu, memang ada kemungkinan besar kamu bisa dicela ad hominem gitu loh. Alah lu kan sudra, ngapain lu ngomong? Ya wajar dong kalau orang yang mau ngomong kalau dia kastanya rendah kan dia agak takut. Nah kalau zaman sekarang harusnya kan udah nggak seperti itu. Harusnya kan kredibilitas itu beneran ya basisnya adalah sesuatu yang objektif gitu loh. So ya kita bisa melihat bagaimana perasaan-perasaan tertentu yang di zaman dulu mungkin justifiable. Nah, di zaman ini kok kayaknya jadi hal yang tidak justifiable lagi, bukan? Tapi ya memang kita didesain oleh seleksi alam. Ya, dia nggak peduli dengan kebenaran gitu loh. Ya, kamu kalau ngomong dengan percaya diri segala macam, pasti kamu bisa. Atau misalnya nggak usah takut lah, itu kan bukan ular, nggak ada cerita sama dia. Dia nggak peduli sama kebenaran, dia nggak peduli sama kebahagiaan jangka panjang kita, atau bahkan kebahagiaan jangka pendek sekalipun gitu loh. Misalnya kan gini, kita boleh bertanya ya, apakah patut untuk dilanda takut, ya dilanda ketakutan 99 kali, hanya agar kita bisa satu kali benar melihat ular yang asli gitu. Ya mungkin nggak patut bagi kita gitu kan, tapi bagi seleksi alam ya bodoh amat. Apakah patut merasa malu tanpa alasan, merasa cemas, gugup, merasa demam panggung tanpa alasan, segala macam itu kan hal-hal yang kita alami gitu. Ketemu sama orang yang apalah gede gitu kan, aduh takut jadi gugup, jadi gagap. Nah, apakah layak? Sama kan ya? Kamu takut sebagai semacam sikap yang antisipatif. Nah, cuman dilebih-lebihkan ya akhirnya jadi semacam gangguan gitu loh, gangguan emosional. Jadi perasaan desain untuk meyakinkan kita agar mengikuti kehendak dia. Nah, perasaan sendiri secara alamiah selalu terasa benar dan tepat tanpa perlu dipikirkan, apalagi dipertanyakan. Nah, perasaan juga secara aktif menghalangi kita untuk mengamatinya secara objektif. Jadi banyak ya ciri-ciri dia. So, meskipun kita seolah-olah kita merasa bahwa kita adalah subjek yang memunculkan perasaan, faktanya perasaanlah majikan kita dan kita budaknya gitu loh. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kalau teman-teman ingat, kita pernah ngomong tentang skanda gitu ya. Nanti kita akan cerita lagi lebih panjang. Skanda itu ada 5. Skanda itu adalah 5 unsur yang membentuk diri. Kalau kata filsuf barat kan mungkin cuma 2 gitu ya. Mind and matter, jiwa dan raga gitu. Kalau kata orang Buddhis ada 5. Nah, dari 5 ini, satunya itu perasaan. Nah, so, dia yang menentukan kedirian kita. Jadi, ketika kita pikir kita merasa marah, ya sebenarnya bukan merasa marah, gitu loh. Ini, kita pikir kita punya sebuah conscious motivation. Tapi sebenarnya yang kita alami itu adalah consciousness of motivation. Itu yang kita alami. Kita pikir motivasi kita sadar. Ya, cuman yang kita alami adalah kita cuman punya kesadaran akan motivasi. Kita bahkan bingung gitu loh. Kenapa dia bisa muncul pada kita.
Ya, jadi ketika marah misalnya muncul, saya tahu saya marah. Consciousness of motivation. Tapi motivasi itu sendiri untuk marah nggak sadar. Dia sifatnya nggak sadar karena kamu tidak bisa mengontrol munculan dia. Jadi ini sebuah intermezzo lah ya. Kita ngomong tadi tentang ketanpaakuan. Konon Buddha kan khotbah dia tentang ketanpaakuan itu kan selflessness ya. Itu salah satu ajaran paling penting dalam Buddhisme. Tapi nggak semua yang dengar itu langsung tersadarkan. Jadi Alkisah, tak lama setelah khotbah diberikan, ya Buddha kan selesai, semua orang dapat pencerahan. Tapi nggak semua tentunya kan. Buddha lagi jalan-jalan ke desa sebelah lagi, ketemulah dia dengan seseorang petapa yang bernama Agivesana. Nah, Agivesana ini ngajak debat. Dia himpunlah halayak ramai sebagai saksi atas debat yang akan dia lakukan dengan Buddha. Agivesana mulai dengan menantang klaim Buddha. Buddha bilang kan diri nggak bisa ditemukan dalam skanda. Jadi nggak ada diri sebenarnya. Nah, si Agivesana nantangin. Dia bilang tubuh adalah diriku, perasaan adalah diriku, persepsi adalah diriku, formasi mental adalah diriku, kesadaran adalah diriku. Lu mau apa? Nah, gitu kan. Ini kan provokasi yang gamblang gitu loh. Ini serangan talak pada pandangan Buddha nih. Karena Buddha bilang tubuh bukan diriku, perasaan bukan diriku, persepsi bukan diriku, dan seterusnya. Nah, tapi Buddha, berhubung dia adalah Buddha gitu kan ya kan, dia kan nggak mungkin marah tuh ya. Ya dia tenang-tenang aja lah. Senyum-senyum gitu kan. Buddha bilang gini, oke, baiklah Agivesana, kalau kamu bilang seperti itu, fine. Mari kita periksa argumenmu. Nah, itu kan cara yang civilized ya. Kita boleh bertikai tapi di level dialektika gitu ya. Nah, tanpa kita perlu membaca sutra ini lebih jauh, aku lupa sutranya apa. Aku lupa deh bahasa Pali itu. Nah, nggak usah baca pun kita akan tahu di ujung itu pasti Agivesana kalah. Ya dong, masa Budanya kalah, kan nggak mungkin masuk ke dalam sutra lah ya kan. Budanya pasti menang. Nah, di ujung Agivesana pasti kalah. So endingnya kita udah tahu lah. Cuman yang menarik bagi kita di sini adalah pertanyaannya. Apa pertanyaan yang harus kita tanyakan? Bukan siapa pemenangnya. Kalau itu dalam sutra yang menang pasti Buddha dong. Pertanyaannya adalah perangkat retoris macam apa yang dipakai Buddha untuk menyadarkan lawan debatnya. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan why Buddha yang menang kok bukan si Agivesana, nah, itu pertanyaan kita. Buddha pakai retorika macam apa? Gitu loh. Ya, kalau kita udah tahu kita bisa analisis. Jawabannya Buddha pakai perumpamaan raja. Jadi metafora atau kiasan raja. So Buddha bertanya, apakah seorang raja yang berkuasa bakal mengeksekusi mereka yang layak dieksekusi, mendenda mereka yang layak didenda, dan mengusir mereka yang layak diusir? Nah, Agivesana jawab, betul. Orang raja yang akan melakukannya, dan memang layak dia melakukannya. Nah, lalu ditanya lagi sama Buddha, kalau begitu, ketika engkau berkata bahwa tubuhmu adalah dirimu, apakah benar engkau berkuasa atas tubuhmu dan bisa mengaturnya untuk melakukan ini itu? Diamlah si Agivesana ceritanya. Dan Buddha mengulangi lagi pertanyaan dia untuk keempat skanda yang lain itu. Jadi kalau betul perasaanmu adalah dirimu, gitu kan ya, apakah engkau lantas berkuasa atas perasaan? So kalau lu lagi marah, lu bisa langsung cut saat itu juga, teng, jadi senang. Kalau lagi kesel, tiba-tiba dalam 1 detik kemudian, teng, gitu. Kan kamu berkuasa atas dia, bisa dong, on off doang. Enggak juga, Agivesana diam. Nah, untuk skanda 3, 4, 5, Buddha terus mengulanginya dan Agivesana tetap terdiam. Poin utama Buddha di sini adalah kita, si aku ini, ya si aku yang mengalami perasaan, persepsi, pemikiran ini, sebenarnya tidak berkuasa atas si perasaan itu, atas si persepsi itu, atas si pemikiran itu.
Jadi kita bukan penguasa atau CEO atas diri kita. Pikiran basically berpikir sendiri, ya. Thought think itself gitu loh. Independently, secara mandiri. Nah, kita sendiri nggak ada saham di dia. Pikiran apa unsur pembentuknya? Ya, kita bisa bilang ada pengaruh eksternal, ya. Let's say kebudayaan, masyarakat tempat kita tinggal gitu kan, keluarga sebagai sosialisasi primer, sekolah sebagai yang sekunder, teman-teman gitu kan, atau juga pengaruh yang internal. Misalnya kalau percaya berarti kan lu punya perasaan tertentu karena pengaruh dari perasaan yang sebelumnya lagi, bahkan yang kita bisa tarik sampai ke kehidupan lampau misalnya. Nah, di sini saham kita mana? Nggak ada gitu. Kiranya cuma gitu doang. Either dia dikondisikan oleh lingkungan sekitar, atau memang dia sudah punya potensi yang disebabkan oleh sebab terdahulu. Nah, pengaruh internal ini menarik. Kita ingat kalau di skanda itu ada yang namanya samskara, yang tadi saya sebut sebagai formasi mental. Formasi mental adalah kecondongan kita. Jadi ada orang yang memang condong kikir gitu ya, ada orang yang condongnya gelisah, ada orang yang condongnya memang periang. Nah, itu dari mana datangnya? Gitu ya. Ada orang yang introvert, ekstrovert, kok bisa gitu. Nah, itu namanya samskara. Dari mana? Kalau Buddhis bilang dari kehidupan lampau, karma. Nah, kalau seleksi alam bilang kan dari genetika tuh. Ada evolusi gitu kan ya. Nah, poinnya kan sebenarnya nggak beda-beda amat. Cuman kalau bagi Buddhisme, perasaan yang kamu miliki sekarang, itu juga dulu kamu alami. Kamu dalam tubuh yang beda tapi dalam batin yang sama. Ya, jiwanya sama tapi casingnya aja beda. So kenapa lu memunculkan atau mengalaminya sekarang? Karena dulu lu pernah melakukannya. Kalau kata seleksi alam, ya kurang lebih kan sama. Cuma bukan kamu yang melakukannya, leluhur kamu melakukannya. Dan dia mentransmisikan gen itu kepada kamu. So bagi yang nggak percaya sama past life, next life ya, reinkarnasi, ya mungkin logika dari samskara ini bisa dipahami dengan cara yang seperti itu gitu loh. Marah itu tidak muncul tiba-tiba ya, semua perasaan segala macam itu tidak muncul tiba-tiba. Dia dikondisikan gitu loh. Dia ditransmisikan. Yang pada titik sejarah tertentu mungkin itu demi kebaikan kita, tapi along the time gitu kan ya, kayaknya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Badan kita tetap mengalaminya. Ya namanya evolusi toh ya. 1 juta tahun kan cuma bagi bumi kan cuma sekedip mata gitu ya. Meski bagi kita kok lama banget gitu loh. Jadi ada pengaruh internal, ada pengaruh eksternal. Nah, jadi pikiran kita, our conscious thought, our conscious mind itu tidak punya kontrol. Dan memang gak ada yang mengontrol gitu loh. Kalau teman-teman ya, nanti meditasi gitu ya, di Bali misalnya, teman-teman semakin cermat mengamati pikiran sendiri, teman-teman akan makin sadar, bahwa pikiran itu terdiri dari banyak pemain. Ibarat dia lapangan bola, dia punya 22 pemain tuh di dalamnya. Yang kadang-kadang bekerja sama, tapi ada kalanya juga saling bersaing untuk meraih kontrol. Jadi, pikiran kita sebenarnya bisa kita ibaratkan sebagai hutan belantara, jungle gitu. Dan di jungle itu kita certainly bukan the king, di dalamnya bukan, sama sekali enggak. Kita mungkin ya cuman jangkrik lah misalnya, ada gajah, ada singa segala macam kan ya, kita mungkin cuman kecil doang gitu. Nah, tapi berita baik sekaligus paradoksnya adalah menyadari bahwa kita bukan raja di pikiran kita, itu sebenarnya adalah langkah pertama untuk meraih kontrol. Ini seperti yang kita sempat singgung kemarin ya, dengan menyadari hal tertentu, ya, kita malah menciptakan jarak
kritis. Ya menyadari kan berarti kan kita mendekatkan sesuatu, misalnya ini ya. Aku sadar bahwa aku seorang yang gampang kesal gitu kan ya. Nah, inilah kekesalanku secara imajiner kalau aku nutup mata. Kalau aku ingin menyadari dia kan berarti kan dia dekat sekali dengan aku. Nah, tapi kedekatan ini tidak menjadikan aku adalah dia, bersinonim dengan dia. Sebaliknya, dia menciptakan semacam critical distance gitu. Nah, so dengan cara yang sama, menyadari bahwa kita bukan raja pikiran kita bukan CEO pikiran kita, itu adalah langkah pertama untuk meraih kontrol. Ya, karena penderitaan itu akar utamanya kan cuma satu, delusi. You think you have control, padahal enggak gitu loh. Nah, kesenjangan antara ekspektasi dan realita itu kan yang bikin kita menderita. Basically ya. So, kita pikir selama ini kita sutradara dalam hidup kita. Padahal maybe sebenarnya kita hanya penonton yang pasif. Atau lebih parah lagi, kita pikir selama ini kita penonton yang pasif. Minimal kalau kamu menonton kan kamu tinggal duduk anteng, diam gitu kan, sambil makan popcorn gitu. Nah, kamu pikir kamu penonton, tapi jangan-jangan sebenarnya selama ini hiduplah yang menjadi sutradara kita, dan sementara itu kita adalah aktor doang yang diatur-atur gitu ya dengan kehendak bebas yang minim sekali. Nah, makanya tadi saya bilang, kita pikir kita punya conscious motivation. Ya, kita punya motivasi yang sadar. Padahal nyatanya yang kita miliki cuma consciousness of motivation. Dulu. Kita pikir kita berkuasa, tapi sebenarnya kita nggak berkuasa. Nah, kalau kata Buddhis, kata orang-orang meditasi, langkah pertama untuk keluar dari penderitaan, kan ada ya letting go, let it go, let it be. Itu kan kayak karena terlalu sering dipakai di lirik lagu kan jadi klise ya. Kita melantunkannya kayak lagu Beatles ya, let it be gitu ya. Ya tapi jadi kayak maknanya hilang gitu loh. Padahal kan itu benar, let it be. Biarin aja gitu loh. Kenapa kita biarin? Karena memang kita tidak perlu lakuin apa-apa. Kenapa kita nggak perlu lakuin apa-apa? Maupun nggak bisa, kan itu doang. Ketika kita meditasi, kita akan dipertemukan pada jawaban yang pahit itu. Pahit tapi betul, tapi baik, positif bagi kita. Lu mau pun nggak bisa gitu loh. Dan karena memang nggak bisa, ya ngapain diatur gitu kan. Kira-kira gitu. So, tapi ya memang susah. Nanti kita akan melihat bagaimana si ego ini, ya aku, the self ini, karena dia memang basisnya adalah selalu senantiasa melihat diri dia sebagai the center of the universe, ya maka ini secara teori gampang, let it be gitu ya. Tapi secara praktik ya susah banget gitu loh. Jadi kadang-kadang ya kita sakit gigi gitu ya. Kan sakit ya sakit. Tapi diri ini, ego ini saking posesifnya, ketika dia sakit gigi pun dia ingin bilang, aku sakit gigi. Atau gigiku sakit gitu loh. Karena setahu saya nggak ada orang yang pernah ke dokter gigi dan bilang, dok, gigi ini sakit ya. Gigi ini, this tooth hurts. Kayak nggak ada. Orang bilang my teeth. Atau aduh, aku ngalami toothache gitu kan. Sakit gigi. Nah, saking psikonya diri kita, bahkan untuk hal-hal ya, pengalaman yang negatif, yang buruk pun, kita ingin mengklaimnya gitu loh. Padahal kan enggak, ngapain? Meditasi sudah membuktikan bahwa kalau sakit itu dilihat dengan sadar, dia nggak akan hilang, enggak. Cuman kita ingat biksu yang kemarin itu ya, yang Thich Quang Duc itu, dia dibakar, masa dia nggak ngerasa apa-apa? Ya pasti ada perasaan, namanya api kan sifatnya panas. Cuman dia tidak mengattach diri dia ke perasaan itu, gitu loh. Dia bisa melihatnya sebagai apa adanya. Ya, makanya ada orang yang bisa kecanduan sama medsos, sama YouTube, sama Facebook, dan ada orang yang enggak, biasa aja. Ada orang yang merasa harus detox medsos segala macam gitu kan.
Ya, ada yang nggak perlu detox, ada yang harus puasa. Ada yang memang basically by nature dia nggak, memang jarang buka, so dia nggak perlu berpuasa, detoksifikasi segala macam. Nah, kan sama logikanya gitu loh. Kita mengattach diri kita dengan semua fenomena eksternal itu. Bahkan ketika mereka sifatnya negatif. Kayak misalnya ya sakit gigi itu. Maka kita bilang gigi saya sakit gitu loh. Jadi gigi saya loh, saya punya gigi dan gigi ini sakit. Maka dari itu saya sakit. Bukan gigi ini oke, kebetulan ada di mulut saya gitu ya kan, kita bisa dong pakai kerangka seperti itu. Dan karena satu dan lain hal dia sakit gitu loh. Sakit ini secara deskriptif adalah urat tertentu di dalam gusi yang membusuk. Kalau kita mengamatinya seperti itu agak lucu sih ya, tapi kalau kita coba mengamatinya seperti itu, kita mungkin bisa meraih sebuah critical distance dengan pengalaman itu. Pengalaman apapun basically. So terhadap pengalaman yang buruk, kita tidak reaktif dalam pengertian menolaknya, menyangkalnya gila-gilaan. Dan terhadap pengalaman yang baik, kita juga tidak reaktif dalam artian apa? Indulge ourselves, attach ourselves. Orang yang adiktif kan itu ceritanya. Indulging, kecanduan main game gitu kan ya. Kan itu indulging. Ini baik, ini senang, saya merasakan happy di sini. Ya, saya kan terus melakukannya gitu. Nah, bukan lantas kita harus nggak boleh main apapun lagi ya. Boleh, cuman kan bukan di game ya salahnya kan salah di kita dong. How far you mau attach your feeling yang kamu mistakenly anggap sebagai yourself itu ke si fenomena di luar sana itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Maka ketika kita bertanya apakah perasaan adalah ilusi, ya jawabannya mungkin jangan-jangan iya gitu. Jangan-jangan iya. Tapi saya mau bilang bahwa perasaan adalah ilusi kalau dia bikin kamu menderita. Jadi kalau dia bikin kamu menderita, dia ilusi. Dan kalau dia ilusi, maka sebenarnya dia nggak real. Kalau dia nggak real, maka kita bisa tangkal dong. Kalau dia real kan nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau dia nggak real, berarti dia bisa disingkirin. Nah, kalau dia bisa disingkirin, ya maybe syukur-syukur kita bisa lebih bahagia dalam hidup. Karena kita mulai terbebas dari si ilusi itu. Nah, jadi saya akan menutupnya di sini. Ini saya cuma ambil satu fragmen dari Skanda ya, ada 5, tapi saya cuma ambil satu doang. Karena perasaan yang paling gampang dianalisis. Yang lain sih bisa dianalisis, cuman kita nggak punya waktu dan kita juga butuh mengejar ini ya, topik-topik lain yang lebih relevan dengan bahasan kita. Jadi saya tutup aja di sini dan saya akan kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Kak Zali penjelasannya tadi menarik sekali ya, soalnya kita bisa banyak relate ke kejadian sehari-hari karena tadi banyak diberi contoh yang sangat sehari-hari juga gitu. Jadi saya juga tadi bisa berpikir bagaimana sekarang di era sekarang itu banyak sekali pemicu anxiety macam-macam, apalagi medsos. Mungkin ya teman-teman di sini siapa sih yang nggak pakai medsos? Tadi kayak banyak sekali fitur-fitur yang ternyata malah seakan-akan mempermudah, tapi ternyata membuat kita jadi rentan. Misalnya kita pakai WhatsApp gitu, terus ada last scene, ada checklist, atau bisa delete, ada perasaan di ghosting, atau kenapa ini ya chatnya di delete, dia ngomong apa sih sebelumnya, dan itu jadi bulan-bulanan di pikiran sampai nggak bisa tidur. Mungkin di sini ada juga yang pernah ngerasain, dan saya sendiri juga akhirnya karena apa ya, kadang suka risih dikejar-kejar misalnya karena oh ini sudah checklist biru kok nggak dibales ya, akhirnya kayak meng-hide fitur lesson gitu. Jadi
Ya benar juga gitu apa yang tadi dikasih tahu atau dijelaskan oleh Kak Stanley bahwa memang benar gitu daerah sekarang banyak sekali pemicu anxiety walaupun selaras dengan modernisasi gitu. Dan sebenarnya saya juga tadi jadi berpikir gitu tentang penjelasan tentang marah gitu. Marah itu tidak perlu kan tadi Kak Sandi bilang seperti itu. Tapi saya jadi berpikir bagaimana jika marah itu disalurkan misalnya pada gerakan-gerakan atau apa ya aktivis-aktivis atau demonstran yang misalnya memperjuangkan untuk hak asasi manusia atau apa gerakan go green dan lain-lain tapi mengeluarkannya di jalan atau dengan komplain kepada pemerintah bagaimana Buddhisme memandang marah di ranah aktivisme yang sebenarnya harusnya apa ya Buddhisme tetap memegang compassion dan prinsip non-violence itu gitu. Aku jadi tergelitik untuk bertanya gitu gimana Kak Stan? Oke, ini pertanyaan yang sangat apa ya, sangat menarik sekali ya. Marah itu di teks tertentu, tradisi tertentu itu nggak baik. Tapi dalam tradisi yang lebih dalam, tradisi yang lebih esoterik, ya. Tapi ini kita nggak akan ngomong itu panjang lebar. Tapi intinya adalah karena marah itu sebenarnya tidak punya sifat intrinsik, ya dia nggak beneran baik apa nggak baik misalnya. Jadi di dalam marah apakah hanya ada nilai inherent atau intrinsik marah, ya? Yang nggak juga gitu loh. Makanya dalam tradisi yang lebih esoterik, bahkan perasaan yang buruk pun bisa kita persembahkan. Kan 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 lucu ya, mempersembahkan cinta kan lebih enak gitu ya. Persembahkan cintaku padamu. Kan orang nggak pernah bilang ku persembahkan marahku padamu gitu ya. Ku persembahkan iri hatiku padamu, ketakutanku ku persembahkan padamu. Orang nggak mau merasa takut, oh kamu aja yang pegang, saya mah nggak mau gitu kan. Cuman ya itu tadi di marah itu intinya ada apa sih? Core-nya itu. Nah, gak ada apa-apa. So dia bisa menjadi marah seperti marah yang kita bayangkan selama ini, atau dia bisa menjadi optimisme. Dia bisa menjadi confidence. Karena orang yang marah kan orang yang yakin diri dia benar kan, ya, basically kan. Dan dia ingin memperjuangkan apa yang dia pikir benar itu. Yang nggak ada orang yang marah, but at the same time dia merasa diri dia salah. Kok dia salah, dia ngapain marah? Kok salah ya kan diem gitu loh. Orang yang marah pasti nggak bisa enggak, dia merasa diri dia benar gitu. Maka ada semacam self entitlement untuk saya harus marah gitu. Ini nggak bisa kayak gini. Emang yang begitu seperti apa? Oh, yang menurut saya dong ya berarti kan ada versi kebenaran itu. Nah, so kalau kita membayangkan orang-orang turun ke jalan ya untuk mendemonstrasi korporasi global yang menggunduli hutan dan segala macam, ya tidak salah gitu loh. Itu energi dari marah, tapi bukan marah dalam pengertian marah kita yang marah. Karena kalau kita beneran marah yang marah, dampaknya itu seperti yang tadi kita udah sampaikan bareng-bareng. Kita memaki-maki, let's say siapa gitu kan ya, nah itu kan yang dimaki nggak dengar, orang dia di dalam gedung kok, gedung yang ber-AC lagi, lu di luar entah ngomong apa gitu kan, lu nya yang capek, lu nya yang makin marah, makin merasa nggak puas, efek negatifnya ya ada di kamu gitu. Jadi bagaimana kamu mengeksekusinya itu? Secara energi sih ya memang benar. Marah itu kan energi. Kamu juga kalau gampang nangis kan juga, oh kenapa kamu cengeng? Ya kalau kita lihat positif side-nya kan berarti kamu ibanya gede gitu. Compassion-nya gede. Gampang tersentuh gitu kan. Karena ada orang yang nggak gampang tersentuh. So maybe kamu udah punya satu barang yang kalau kamu tahu cara memakainya, cara mentransformnya, itu bisa jadi sesuatu yang positif. Jadi kan poinnya selalu bagaimana kita melihatnya dengan perspektif yang lebih jernih gitu, dengan perspektif yang lebih lebih waras gitu kan. Kalau marah yang beneran marah seperti yang kita pahami selama ini ya
teriak-teriak aja gitu kan, wah DPR anjing, babi, segala macam. DPR-nya nggak akan dengar kamu, mereka tidak peduli basically gitu kan ya. So, tapi, nah dampak caci maki itu ke kamu sendiri apa? Kan itu yang harus ditanya. Dampak ke mereka sih nggak ada, mereka nggak dengar kok. Dampak ke kita ini loh. Apakah setelah kita mencak-mencak seperti itu, kita feeling better, atau kita merasa malah drained, merasa exhausted, merasa mood kita hancur seharian, jadi mencak-mencak, jadi eksplosif dalam 1-2 hari ke depan, dan seterusnya. Dan kan kita nggak tahu. Nah, di sini kita bilang marah itu buruk. Gitu. Tapi kerangkanya, ya, kerangka kemunculannya, yang nggak baik nggak buruk. Merasa diri benar kan ya hal yang nggak baik nggak buruk. Bisa baik dalam artian dia bisa baik bisa buruk gitu. Kalau kita merasa diri kita benar dalam kasus ekologi lingkungan hidup, memang ya faktanya kita benar dong, orang hutan makin gundul segala macam, debit air kalau hujan makin tinggi ya. Ya itu kan berarti mempertahankan kebenaran yang memang benar. Kecuali lu ngomong ke Donald Trump gitu kan, dia nggak percaya global warming, ya kita kan percaya misalnya. Kita percaya dan kita lihat kenapa tidak ada semacam policy yang beneran konkret. So yang muncul semacam quote unquote anger itu dalam pengertian muncul semacam energi yang optimis gitu, energi yang confident bahwa ini memang begini, kenapa tidak ada yang menyuarakannya. Ya udahlah, saya turun ke jalan untuk menyuarakannya. Nah, cuma along the way itu loh. Along the way di energi ini, apakah kamu nanti bakal memaki-maki, berkata kasar, segala macem? Karena nggak ada, aku nggak tahu, aku belum pernah survei, tapi kayaknya nggak ada orang yang habis maki orang, dia merasa senang banget, ekstase panjang hari. Kayaknya enggak sih. Marah itu hanya senang di momen antisipasinya. Dan di sepersekian detik setelah kita mengatakannya. Kayak orgasme kan ya sebenarnya ya. Habis itu kan ya udah enggak gitu, enggak ada orang anjing. Habis itu dia misalnya dia ngeanjingin orang jam 1 siang gitu ya. Terus panjang hari sampai tengah malam dia jadi happy banget gitu loh. Dia ketemu siapa dia traktir, ketemu siapa dia sapa. Gimana kabar lu? Gak ada kan ya. Kalau orang maki orang ya jadi kesel bawaannya. Pasti kayak gitu. So, bukan kalau ketika kita bertanya seperti ini, ya jawabannya ya apa efeknya kepada kita gitu. Marah bukan nggak boleh demo di jalan, tapi ketika kita demo dengan cara tertentu gitu ya, apa efeknya ke kita? Apa hal-hal yang kita lakukan di demo itu yang berpotensi bakal malah jadi bumerang kepada kita? Karena kalau kita seperti itu kan yang kena kita, bukan orang lain. Sekali lagi gitu loh. Anggota DPR nggak akan dengar kamu, bodoh amat. Dia lagi dengar lagu Pak colok headset gitu, nanya hahaha gitu. Kamu teriak-teriak, ya yang rugi kamu. Jadi kalau eksekusinya salah, ya energinya benar. Eksekusinya salah, yang rugi kamu. Dan di dunia ini kan nggak ada yang mau rugi kan ya. Jadi dalam konteks inilah kita katakan bahwa ya marah dalam pengertian marah ya wah. Ya agak hati-hati gitu loh. Menyuarakannya sih silakan. Itu kan demi keadilan bersama kan ya. Cuman eksekusinya. Dan bagaimana you associate yourself dengan ekspresi itu. Gitu loh. Nah, ini trikinya. Bagaimana kamu menjaga agar kamu tidak terbawa gitu loh oleh energi yang memang besar sekali itu. Kira-kira seperti itu kan. Jadi semoga bisa menjawab. Tapi kalau ada yang mau komentari silakan. Nah ini aku biar tidak membuang waktu, aku bisa langsung loncat ke yang berikutnya ya. Dijelaskan bahwa perasaan berfungsi sebagai keberlangsungan hidup manusia. Jadi apa kaitan junk food? Nah apa kaitannya? Kenapa saya pakai junk food? Karena junk food make you feel good. Ya ke Starbucks gitu kan ya, make you feel good. Makan Indomie misalnya, make you feel good. Nah, saya bertanya tadi kan di awal, kok bisa ya kita feel good? Kan lucu ya.
James Brown aja nggak bertanya gitu, dia nyanyi I feel good, dia nggak bertanya, dia cuman beneran di mode experiential doang gitu, dia tidak menganalisisnya. Hey James, kenapa kamu feel good? Ya nggak tahu gitu kan, pokoknya saya so good so nice, dia bilang seperti itu. Tapi kalau kita mau berfilsafat ya kita harus bertanya, kok saya feel good gitu loh. Dan sama halnya kok saya feel bad. Seleksi alam, tadi saya coba menyampaikan, itu sebelum bahasa ada, ya kita yang ada dulu kan perasaan. Nah, untuk mendirect, menavigasi hidup kita di dunia, agar hidup kita panjang, lama, ya, makin panjang kan makin besar peluang kita bereproduksi. Nah, maka untuk melakukan itu harus dimunculkan perasaan. Perasaan feel good, feel bad itu. Misalnya, terhadap apapun yang baik, you will feel good. Terhadap apapun yang buruk, you will feel bad gitu loh. Kayak nggak perlu dijelaskan ya, cuman ya seperti itu. Orang harus sampai menempuh S3 untuk ya S3 di biologi evolusioner gitu. Orang sampai nulis buku hanya untuk membuktikan poin yang sesimpel itu gitu. Poin yang kayaknya kan common sensical kan. Tapi kan salah satu tujuan ilmu, terutama ilmu sosial, ya kan untuk mendekonstruksi apa yang common sense kan belum tentu benar. Diyakini sebagai benar kan gitu doang. Jadi belum tentu benar. Nah, common sense ini yang mau kita interogasi gitu loh. Kok bisa gitu loh? Apa sih alasannya? Nah, jadi saya memakai junk food dalam konteks itu. Nah, feeling good kita ini kadang-kadang memang baik buat kita, cuman lebih seringnya lagi buruk. Ya, misalnya ya junk food itu tadi, enak ya, ya memang manusia butuh gula kan, cuman kan di era zaman sekarang kayaknya kita gak ada rem lagi nih, karena kan terlalu konsumtif gitu ya, jadi ya, dan banyak godaan juga kan, dan iman itu lemah segala macam ya sudah gitu loh, pertahanan kita jebol oleh berbagai macam godaan. So ya apapun yang, kalau bisa 10 kan ngapain 5 gitu loh, kalau bisa 20 ngapain 15. Orang zaman dulu kan saya mau 5, enggak, cuma ada buah apel sebiji, makan atau enggak suka-sukamu, ya kan mau enggak mau gitu loh. Jadi di zaman dulu lebih terdisiplinkan ya karena faktor lingkungan itu. Di zaman sekarang kita lack of discipline gitu, lack of determination, lack of resolution. Makanya karena orang tiap tahun baru suka bikin resolusi gitu, yang kalau bikin 10 yang dikabulkan cuma 1 gitu ya. Banyak godaan sih basically gitu kan. Jadi ya agak susah. Kira-kira gitu. Nah, apakah kebiasaan kita untuk menciptakan pikiran negatif juga berfungsi untuk keberlangsungan hidup kita? Iya, di konteks originalnya seperti itu. Kenapa? Karena perasaan negatif itu adalah perasaan yang antisipatif kan. Kamu mengantisipasi sesuatu. Itu kalau kamu takut, maka ada yang kamu antisipasi kan. Kalau kamu marah, sama halnya. Kalau kamu gelisah, kamu cemas, besok kamu UAS tapi hari ini belum belajar, sama halnya. Ada yang kamu antisipasi. Gitu loh. Nah, cuman di zaman sekarang ini, too much data gitu, terlalu banyak data, kamu bisa mengakses segala macam hal, dunia udah nggak ada sekat. Jadi mode antisipasi kamu akhirnya tidak lagi punya data yang sufficient, tapi malah data yang berlebihan. Overwhelming dia gitu loh. Dan akhirnya sistem kamu jadi maybe ya bisa dibilang jadi error gitu kan. Maka tadi kita bilang zaman sekarang kita memindai orang saking intensnya sampai-sampai kita mulai melihat apa yang nggak ada gitu. Jangan-jangan dia gini ya sama aku, dia ada perasaan nggak ya sama segala macam hal lah. Yang semua itu ya kok dia ghosting saya, mana ada Neanderthal fenomena ghosting gitu loh, orang tiap hari ketemu langsung kok. Cuma di abad 21 ada fenomena ghosting gitu loh. Texting lah segala macam ting itulah kan. Kok bisa gitu. Nah, jadi di zaman sekarang seolah-olah sumber daya untuk melakukan antisipasi itu tak terbatas. Yang membuat kita makin antisipatif. Yang efek sampingnya yang membuat kita makin sering berpikir yang enggak. Kan seperti itu.
Jadi ya zaman sekarang ya penuh tantangan gitu lah. Mungkin zaman Kaliuga itu mungkin maksudnya ya seperti itu ya. Zaman ketika ada ilusi tentang kenyamanan, kebebasan. Medsos kan bikin kita bebas ya. Mau ngobrol sama orang di India sana, tinggal ngechat, tinggal ngobrol, bisa dengar suaranya tanpa perlu ketemu fisik. Ada ilusi kebebasan. Itu yang bikin kita merasa, wah makin canggih, kita makin bebas, makin berkuasa gitu kan ya. Padahal kita jangan-jangan malah makin diperbudak sama perasaan. Nah itu poin yang saya coba untuk sodorkan gitu loh. Tidak untuk diterima bulat-bulat, tentu saja ya untuk dipikirkan. Kalau sepakat silakan, kalau enggak ya enggak apa juga. Nah kemudian di sini ditanya lagi, mengapa perasaan feel so real or right to us padahal belum tentu benar? Ya mengapa ya, karena itu tadi sih, kamu mengantisipasinya gitu loh. Kamu melebih-lebihkannya agar kamu nggak lengah kan, seperti itu. Kemudian ini ada yang bertanya, apakah ini sesi kita ini adalah diskusi filosofis dengan bagian religius yang lebih banyak, terutama Buddhisme? Bisa dibilang seperti itu karena ketika kita membuat kelas bestari ini udah batch yang keempat ya kalau nggak salah. Nah kita berangkat dengan sebuah pemikiran bahwa filsafat itu secara etimologi nggak dikenal ya di tradisi timur ya, karena filsafat kan kata dari barat ya. Cuman tradisi berpikir, bernalar itu nggak hanya didominasi oleh Descartes, Kant, Hegel dan segala macam itu, Aristotle dan kawan-kawan dia. Kita mau bilang bahwa orang timur, tapi timur kan gede ya, so saya kerucutin India. Badan India pun gede sekali gitu, agamanya aja ada berapa di sana. So kita kerucutin lagi jadi Buddhism. Kenapa? Ya subjectively karena saya berasal dari konteks itu. Jadi saya lebih nyaman dalam membahas itu, dan pengetahuan saya meski tidak sempurna, ya minimal lebih well informed di dalam Buddhisme daripada kalau misalnya saya ngomong Hinduisme. Dan saya nggak bilang suara saya di Buddhisme otoritatif, cuman saya lebih well informed. Jadi kemungkinan errornya, deviasinya should be lebih sedikit, mudah-mudahan lebih sedikit. Tapi apakah kita mengatakan ini religious part? Nah ini yang mau kita coba untuk sanggah. Bukan religious part. Kita di sini tidak melihat Buddhism religiously, meskipun kadang-kadang ada aspek metafisikanya. Kita lebih melihatnya secara philosophically gitu loh. Makanya dalam batch kali ini kita berusaha untuk melihat bagaimana Buddhism ini, tradisi yang katanya religius ini, bisa nggak sih dia berdialog gitu loh dengan sains, misalnya psikologi evolusioner gitu kan, atau biologi yang evolusioner. Jadi kita mau bilang bahwa Buddhisme karena dia tradisi keagamaan, tentunya bukan sains. Dia punya banyak sekali premis yang nggak perlu dibuktikan. Ya lu percaya karena itu kata Buddha. Nah, cuman kita mau bilang juga bahwa Buddhism itu by nature scientific. Jadi not a science but scientific in its nature. Dalam artian dia terbuka untuk hal-hal seperti ini gitu. Kalau saya sendiri kan percaya sama karma karena saya Buddhis toh ya. Tapi bagi yang tidak percaya ya yang iya nggak apa-apa. Cuman kita berusaha untuk melihat logik dari karma, logik dari samskara misalnya. Kita ngomong skanda, kita ngomong samskara. Nah logiknya apa gitu loh. Bisa nggak sih kita berusaha menalarnya dengan jalan yang lebih memutar gitu loh. Kenapa ya Buddha bilang diri itu nggak ada? Nah apa? Metaphysically oh ya lah nirwana bla 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 gitu. Tapi kalau yang nggak percaya nirwana ya nggak usah ke nirwana tuh kan fine. Cuman kan kita percaya bahwa dunia ini banyak penderitaan. Dan itu ajaran pertama dari si Buddha kan. Nah jangan-jangan ketiadaan diri ini memang ada hubungannya dengan ketiadaan penderitaan. Dan faktanya kita sekarang banyak menderita. Nah so tujuan kita di sini adalah menginterogasi
apa-apa saja yang membuat kita menderita gitu, dan berusaha untuk menalarnya. Kok dia bisa muncul ya? Dan kenapa dia muncul gitu loh? Dan kalau dia muncul bisa nggak dia ditangkal? Kalau dia ada sebab berarti ada penawarnya dong. Ya kan ya? Kalau kita nggak tahu sebab kan kita nggak tahu penawar. Nah jadi ini adalah upaya untuk mendekati kebenaran dengan nuansa atau aura gitu ya, yang lebih Buddhis. Bukan karena Buddhis benar, enggak. Bukan karena dia memonopoli kebenaran, tapi ya karena saya Buddhis. Nggak mungkin saya pakai tradisi Yudaisme dong ya. Nggak akan ada yang percaya juga kan ya. Saya nggak paham juga. Saya nggak pernah baca Taurat misalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini semacam disclaimer gitu ya. Terlepas dari perasaan itu ilusi atau tidak, bagaimana dengan memvalidasi perasaan seseorang seperti tadi misalnya saat dalam keadaan anxiety atau depresi. Seringkali perasaan yang kita sebut negatif tadi dibuang jauh-jauh terutama di dalam lingkungan masyarakat kita. Sedangkan ada paradoks dengan menerima atau sadar akan perasaan negatif membawa dampak positif untuk seseorang dalam society atau lingkungan, mengakui sisi vulnerable. Kita untuk mengakuinya iya, mengakuinya dalam artian mengakui dia ada, tapi juga harus diikuti oleh recognition yang berikutnya, yaitu bahwa dia bukan kita. Kan dia ada sebagai bagian dari sosialisasi yang sifatnya eksternal. Dia ditanamkan pada kita, gitu loh. Oleh keluarga, misalnya, aku benci banget sama Yahudi, ditanamkan sama Al-Qaeda misalnya. Kan itu sosialisasi eksternal. Ada juga yang internal misalnya. Itu ya kalau percaya sama samskara ya berarti dari samskara. Kamu mendevelop itu dari dulu. Dirimu yang dulu bukan dirimu yang sekarang. Atau kalau percaya sama seleksi alam, sama Darwin gitu ya, Ali Harun Yahya misalnya kan, ya kita percaya bahwa gen itu membawa basically apapun gitu. Jadi psikologi kita ya ada memang bawaannya. Nah, jadi kita akui bahwa ketika perasaan anxiety misalnya itu ada, atau depresi itu ada, ya kita akui dia sebagai sebuah perasaan. Bukan nggak ada loh ya, ada. Cuman apakah dia adalah kita? Ya, saya kalau meditasi, saya mengamati dengan jernih depresi saya akan melihat apa sebab saya seperti ini. Dan saya akui dia ada, cuman saya nggak akan mengatakan dia adalah saya. Dan saya akan menginterogasinya dengan cara bertanya seperti itu, apakah benar dia adalah saya? Mari kita buktikan kalau dia adalah saya. Seperti Buddha kan membuktikan pada si Agibesana itu. Lo bilang tubuh adalah lo, perasaan adalah lo, persepsi adalah lo. Nah, buktikan gitu. Oh, ternyata bukan. Nah, kalau bukan kan ngapain digondelin gitu. Jadi sesuatu kalau nggak mengenakan, ya ngapain dilekati, ngapain digrasp, ngapain dicengkram, ngapain dipeluk gitu. Api kan panas ya, ngapain kamu julurin tanganmu di atas kompor yang lagi nyala kalau kamu tahu itu panas. Nah, meditasi tujuannya ya kira-kira seperti itu. Saya prone to having depression gitu. Ya udah gitu loh. Cuman kan dia apakah adalah saya? Gitu. Jadi kita berusaha untuk mensterilkan dia. Saya pemarah, saya orangnya gampang cemas. Di meditasi membawa kita justru lebih intim sama kecemasan ini. Saking intimnya kita hanya bisa melihat di ujung bahwa oh ternyata dia bukan saya gitu loh. Kalau saya taruh tangan saya di atas api, tangan saya panas terbakar sampai gosong gitu ya, sampai melepuh gitu. Ya ada perasaan bahwa api adalah saya kan ya. Karena saya merasa panas gitu loh. Cuman kan kita bertanya, common sensically ya, yang ngapain lu taruh tanganmu di api coy gitu kan, tariklah kan panas. Nah dengan cara yang sama, Buddhisme melihat perasaan. Perasaan itu kalau memang ilusi dan lebih banyak mudaratnya, ya jangan digondelin gitu.
nggak suruh kita menjauh, beneran jauh dari perasaan. Kayak ya udah api panas, saya nggak mau lagi pakai api selama hidup saya. Pusing juga dong, nggak bisa masak, nggak bisa segala macem. Cuman ya api, perasaan ya perasaan. Jadi kalau kita mengakuinya fine, tapi jangan sampai ya saya depresi gitu guys, saya cemas. Kecemasan ini milik saya. Nggak ada untungnya, kata orang meditasi ya. Nggak ada untungnya kepada kita. Gitu kira-kira. Kemudian bagaimana caranya kita mengatasi perasaan-perasaan kita yang muncul kebanyakan adalah ilusi. Sehingga kita tidak terhanyut di dalamnya dan membuat kita menderita. Nah, ini kurang lebih bisa dijawab dengan cara yang tadi, yaitu dengan meditasi. Kamu tidak mengubur dia dalam subconsciousness, tapi juga kamu tidak mengasosiasikan diri kamu dengan dia. Tapi ini nggak bisa saya terangkan dengan perkataan. Kalau saya bisa terangkan kan meditasi nggak akan laku kan ya. Orang nggak akan bikin pusat meditasi dong ya. Ini beneran harus dipraktikkan gitu. Coba nanti ke manalah, di Bali ada tuh di Pak Arama, di Bogor juga ada satu tuh. Nah ke sana coba aja dicek sendiri. Gitu. Jadi saya di sini bukan sebagai guru meditasi, saya cuma ingin memberikan intro tentang sebuah tradisi yang kaya, yang ada di timur kira-kira gitu. Harari menyebutkan culture, mungkin perasaan juga adalah mental infection, parasite dengan manusia sebagai hostnya, sehingga manusia itu mati karena parasit itu. Sementara si parasit berkembang terus. Ini akan membuat si kultur itu berkembang dan manusia-manusia setelah kita juga berkembang dan seterusnya, entah gimana ujungnya. Jadi apakah kalau kita melepaskan diri dari parasit itu, misalnya, kalau ini bisa, apakah berarti kita memutus sesuatu? Dan dalam satu pengertiannya kita memutus sesuatu gitu loh. Seenggak-enggaknya dalam pengertian yang paling tepat, kita memutus asosiasi kita dengan si parasit itu. Nah, jadi Harari ini kan pertama Homo sapiens ya, baru itu sih yang saya baca. Dengan jelas sekali dia bilang kultur itu imajinasi dan itu produk paling canggih yang dimiliki manusia kan. Basically bukan nalar atau segala macam, imajinasi gitu. Itu ada di halaman-halaman awal kalau saya nggak salah ingat. Dan itu yang ditransmisikan gitu loh. Ya, ditransmisikan baiknya ada tapi buruknya juga ada. Satu paket gitu kan yang dikirimkan dari generasi dulu ke generasi kita sekarang. Dan ketika kita menerima paket ini, paket estafet ini, di zaman kita yang sekarang, ya jadi lebih banyak buruknya itu gitu loh. Karena memang kondisinya yang memungkinkan untuk seperti itu. Jadi ya kita akan memutus di sesuatu itu gitu loh. Misal kultur kayak honor killing misalnya kan, oh itu budaya harus dihargai. Gimana ceritanya? Infanticide misalnya. Oh banyak ceweknya, cewek nih bunuh aja lah. Terus kita bilang itu nggak baik. Terus ini kan budaya saya, kan nggak bisa kayak gitu dong ya. Nah itu kan berarti ada budaya tertentu yang mungkin dulu ada pembenarannya, tapi sekarang ya udah nggak bisa nggak relevan lagi. So kita harus memutus diri kita dari itu. Ini kita ngomong kultur. Kalau kita ngomong perasaannya lebih susah lagi, karena kan dia privat gitu. Kalau saya putus dia, berarti saya bukan diri saya lagi dong. Nah, akan ada anggapan seperti itu. Tapi itu nggak benar. Misalnya mengapa ada orang yang gampang cengeng atau cepat menangis bila melihat sesuatu yang menyentuh hatinya? Apakah ini cuma perasaan ilusi dia sendiri? Nah, perasaannya ada. Cuman bagaimana kita menyikapinya yang jadi ilusi. So the feeling in itself kan ya memang gitu-gitu doang. Jadi kenapa saya gampang tersentuh? Ya kembali lagi kalau percaya karma, jawaban paling gampang ya karena dulu kita gampang, kita membiasakan diri kita dengan perasaan itu gitu. Jadi apa ya istilahnya, membuka pintu hati gitu kan ya. Dan dengan cara yang sama, kalau saya kenapa sekarang saya pemarah ya karena saya dulu marah gitu loh.
Kan tidak hanya otot yang dilatih makin gede kan ya. Perasaan kan juga kalau dilatih makin gede. Otak juga kalau dilatih, ya kepala nggak akan jadi gede kayak apa ya, balon gitu ya. Ya enggak, cuman kalau makin banyak baca akan makin terbiasa membaca, kan seperti itu. Kalau awal-awalnya nggak suka baca ya pasti kan buku halaman pertama aja udah enggan sekali gitu ya. Dengan cara yang sama. Perasaan kalau makin kita biasakan, ya akan makin terbiasa kita. So kalau dulu sekarang gampang nangis ya berarti dulu suka menangis. Bukan suka menangis tanpa alasan, tapi gampang untuk hatinya membuka dan connect dengan peristiwa sekitar. So lihat kucing, ada lihat orang-orang lihat kucing mati nangis gitu. Ada aja kan ya. Kalau saya sih enggak gitu. Mungkin hati saya terbuat dari batu kan ya. Ada yang aduh kelindes nangis gitu. Itu kan baik sebenarnya. Bukan cengeng, kalau dari satu sisi itu cengeng, dari sisi yang lain ya tahu di dalam inti dari si sifat itu kan nggak ada apa-apa. Lalu kalau mau lihat dia cengeng boleh, kalau mau lihat dia sebagai wujud dari compassion ya boleh juga. Gitu loh. Jadi kita lagi ngomong apa ya, semacam energi gitu kan, bukan energi dalam pengertian fisika ya, tapi energi dalam pengertian ya ini adalah compassion yang terselubung gitu loh. Atau kalau tadi saya bilang marah adalah kepercayaan diri dan optimisme yang terselubung bahwa saya benar gitu. Cuma kadang eksekusinya yang agak salah. Nah, ada yang habis dia lihat kucing mati nangis seharian moodnya jelek. Kan buruk bagi diri sendiri. Kucing yang mati kalau lu tangisin kalau bisa hidup kan lumayan, kalau enggak kan faktanya kan nggak bisa hidup. Ya, ngapain ditangisi sampai mood kita gloomy seharian. Nah, itu yang nggak baik gitu. Jadi itu ilusinya ada di situ gitu loh. Bahwa saya melihat kucing mati, saya sedih dan kesedihan itu made my day gitu loh. My whole day gitu kan. Jadi gloomy aja. Nah, itu ilusinya. Perasaannya sendiri ya ada. Gitu. Jadi bukan kucing itu ilusi atau air mata saya ilusi, bukan. Tapi bagaimana kita sekali lagi mengasosiat si diri ini dengan si perasaan tertentu itu. Dan makin sering kita mengasosiat diri dengan dia, ya makin terbiasa kita dengan dia. Jadi itu jawaban paling simpel gitu ya. Genetically, kita hanyalah host dari replikator yang abadi berpindah dari satu tubuh dan tubuh yang lainnya yang dibangun sedemikian rupa sehingga punya survival rate yang besar. Oke, tadi disampaikan juga bahwa di Buddhisme hampir sama dalam konteks ketidakakuannya. Namun ada karma di mana diyakini bahwa apa yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya adalah karma. Dalam skanda perasaan berbeda dengan kecenderungan mental, bagaimanakah relevansi karma di situ? Apakah perasaan yang kita rasakan ada hubungannya dengan apa yang pernah kita rasakan atau kecenderungan kita? Adakah relevansi karma dengan survival rate? Apakah dengan berbuat baik dan memutus parasit atau perasaan duka atau keburukan diyakini lebih baik untuk keberlangsungan diri kita? Nah, apakah perasaan yang kita rasakan ada hubungannya dengan apa yang pernah kita rasakan? Ya tentu ada, karena perasaan tidak muncul sekonyong-konyong atau tanpa sebab. Jadi karma itu kan action. Jadi basically karma itu sekali lagi ya, karma bukan apa-apa. Karma harfiahnya itu action, tindakan. Jadi hukum karma itu hukum tindakan. Kamu melakukan tindakan pasti ada buahnya. Simply seperti itu. Jadi kalau saya bikin karma untuk merespon sesuatu dengan marah, alih-alih sabar, ya maka karma memunculkan amarah ini akan membuahkan perasaan amarah. Amarah pangkat 1 gitu kan ya. Nah, amarah ini kan saya bawa, nanti saya kan lebih terbiasa dong untuk kalau ada fenomena yang sama, fenomena tidak menyenangkan yang sama, saya akan meresponnya dengan amarah lagi gitu loh. Nanti kan jadi amarah pangkat 2, ya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, sampai ada orang yang kayaknya gampang banget marah gitu karena udah pangkat 100 mungkin. Nah, itu yang dinamakan samskara, kecondongan mental. Jadi kecondongan mental yang muncul dari karma itu. Karena you melakukan action tertentu, dan action ini akhirnya jadi terbiasa di dalam batin atau di dalam psikologi kamu itu gitu loh.
Nah, apakah ini berhubungan dengan survival rate? Ya, secara biologically speaking sih iya ya, karena kan kita pencapaian manusia kan dari cukup sedikit yang bisa disodorkan adalah rasio hidup meningkat. Dulu orang kena cacar mati gitu ya, sekarang ya udah ada vaksinnya dan lain sebagainya. Secara umur panjang iya, cuman secara penderitaannya kita mungkin tidak lebih baik gitu loh. Jadi umur boleh lebih panjang, tapi kalau menderita kan umur sampai 100 tahun, tapi 100 tahun menderita terus, aduh kan ngapain juga gitu ya. Kemudian, apakah dengan berbuat baik dan memutus parasit atau perasaan duka ini diyakini lebih baik untuk keberlangsungan diri kita? Kalau keberlangsungan dalam pengertian survival rate sih nggak tahu ya, bisa yes, bisa enggak gitu loh. Mungkin nggak berbanding lurus juga. Cuman apakah dia lebih baik buat eksistensi kita? Nah itu harusnya iya gitu loh. So kalau saya punya umur cuma sampai 50 pun, ya minimal 50 tahun ini 50 tahun yang sangat produktif gitu. 50 tahun yang sangat positif gitu. Jadi itulah gunanya kita memutus parasit ini. Parasit ini kan jelmaannya yang paling utama kan ketidakpuasan. Kita bisa terus lagi gitu kan ya. Itu kan nature dari sains juga kan, yang kumulatif gitu. So kita menciptakan lebih banyak kenyamanan, lebih banyak teknologi, lebih banyak capaian medis, yang itu semua membuat rasio hidup lebih tinggi. Nah, cuman apakah rasio hidup yang tinggi itu berbanding lurus dengan kebahagiaan? Kebahagiaan dalam pengertian yang eksistensial ya, bukan kayak, wah saya mau ke India nggak usah jalan kaki lagi, bisa naik pesawat kan lebih enak ya, lebih nyaman. Bukan kebahagiaan ragawi seperti itu, tapi kebahagiaan yang eksistensial, batin gitu loh. Are you feeling happy or not? Kan simple sekali. Nah, tampaknya si parasit-parasit ini yang mereplikasi diri dia, ya, kayaknya dia tidak peduli gitu loh sama kebahagiaan kita. Dia hanya peduli sama itu tadi, survival rate, regenerasi. Makanya kan manusia bentar lagi 10 miliar nih, nanti abad mendatang 20 miliar ya, lama-lama kita lebih banyak daripada semut gitu ya. Ya gara-gara itu gitu loh. Seleksi alam ya don't give a damn gitu ya pada kebahagiaan kita. Yang penting lo panjang umur. Makin panjang umurnya lo ya makin besar peluangnya. So semuanya dalam prinsip yang sangat matematis. Dia tidak menyentuh filosofinya gitu kan ya. Nah itu tujuan kita bikin kelas ini mungkin. Jadi kelas ini bukan kelas sains, kita tidak ingin mencapai capaian saintifik tertentu. Cuman kelas ini mungkin ditujukan untuk menginterogasi hal-hal yang seperti ini. Apakah misalnya, saya bertanya, dunia yang makin nyaman ini bikin kita makin bahagia? Nah kalau enggak, apa alasannya? Apakah gara-gara si perasaan yang menipu itu misalnya? Nah jadi itu ya silakan dijawab sendiri gitu ya. Ini mungkin yang terakhir ya dari Kak Jessica. Kalau misalnya kita kehilangan seseorang, tentu kita akan merasa sedih dalam kasus ini. Meditasi bisa membantu karena kita bisa berhenti mengasosiasikan rasa sedih dengan diri kita. Namun jika berhenti mengasosiasikan kesedihan dengan diri kita, bukankah menjadi lebih sulit untuk merasa bahagia? Karena alasan berhenti mengasosiasikan kesedihan dengan diri kita dan membiarkannya tetap dirasakan, justru membuat usaha diri untuk merasa lebih baik itu tidak perlu. Nah, poinnya kalau saya kehilangan seseorang, saya merasa sedih gitu kan ya. Ini kalau kata antropolog yang aliran fungsionalis ya, kamu sedih karena kehilangan fungsi tertentu dalam hidup yang selama ini kamu taken for granted. Sekarang fungsi itu hilang, terus kamu kehilangan. Itu versi jawabannya. Agak vulgar sih, tapi itu salah satu versi. Nah oke lah, kita sedih. Meditasi membantu kita untuk berhenti, benar, mengasosiasikan diri kita dengan si kesedihan itu.
Nah, jika kita berhenti mengasosiasikan diri kita dengan kesedihan, tentu saja kita akan merasa lebih bahagia sebenarnya. Karena kalau kita seperti api tadi itu sebenarnya, api itu ada, kalau dikelola dengan baik itu baik ya buat masak. Kesedihan juga kalau dikelola dengan baik. Misalnya saya punya mama mati gara-gara apalah kanker X atau penyakit yang belum ada obatnya. So dengan kesedihan ini saya bertekad kalau saya besar gitu ya. Let's say saya Edward Jenner lah. Orang tua saya mati gara-gara cacar. Saya kesel banget, sedih gitu kan. Saya berjanji, bertekad agar kelak gak akan ada lagi orang yang harus mati gara-gara cacar. Kan baik. Kesedihan yang malah menjadi fuel gitu. Saya tahu bahwa kehilangan ibu gara-gara cacar itu buruk. Dan saya gara-gara iba, memunculkan iba, saya bisa relate. Berarti kalau orang lain kehilangan sanak famili gara-gara cacar, nggak baik juga dong. Ya udah, kan saya pintar nih, saya Edward Jenner. Ya udah, saya akan menciptakan vaksinnya. Berhasil pula ya kan. Ya udah gitu loh. Sekarang kan cacar kan ya udah biasa banget gitu loh. Saya kena cacar dulu pas SD. Ya udah biasa aja. Sama saya nggak yang panik segala macam. Bakal sembuh. Zaman dulu kan serem banget. Nah, bayangkan kalau Edward Jenner gitu ya, meratapi kematian ibunya gitu ya, tidak let it be, tapi kayak, aduh, ibu saya mati, kenapa Tuhan mencabut nyawa ibu saya? Melebih-lebihkan gitu loh. Aduh, nggak ada lagi, saya jadi anak yatim, segala macam. Ya, akhirnya dia terlalu preoccupied dengan diri dia, dan mungkin dia nggak akan bisa bikin vaksin itu gitu. Jadi poinnya adalah kalau nggak percaya, gini aja deh, kita lagi marah banget, kita belingsatan gitu kan, we are not ourselves. Kita nggak bisa berpikir dengan jernih. No? Ketika kita merasa bahwa perasaan sedih tertentu misalnya ya, bisa bikin kita berpikir jernih, ya berarti kita tidak sedang mengasosiasikan diri kita dengan dia. Karena kalau kita mengasosiasikan diri kita dengan dia, kita nggak bisa berpikir jernih. Mana bisa bikin capaian saintifik, otak aja nggak jernih toh ya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, makanya di sini kita mengatakan bahwa sedih itu wajar dia alamiah. Cuman dia kalau tidak dikelola dengan baik, dalam artian kalau dia malah kita tempeli dengan ego kita, ya kita malah akan jadi tidak bahagia karena kita tidak bisa berpikir dengan jernih gitu loh. Dalam pengandaian saya, kita nggak akan bisa seperti si Edward Jenner itu. Saya nggak tahu sih ibu dia mati gara-gara apa ya, saya nggak cek. Tapi bayangkan aja for the sake of argument gitu ya, ibunya mati gara-gara cacar dan dia sedih, dan dia bisa merelate bahwa kalau saya sedih kan orang lain juga bisa sedih dong. Ya saya nggak mau lagi lah orang lain sedih. Dan kan di beberapa kasus kan di dunia ini ada aja manusia yang seperti itu. Dia melihat ketimpangan sosial dan dia berjanji kalau dia besar dia akan jadi pembaru sosial. Ya, alih-alih kenapa saya, oh Tuhan kenapa saya gitu. Emang lu doang yang sedih. Kok Tuhan dengar kan kesel juga kan. Emang lu doang yang sedih gitu loh. Nah kenapa saya ini kan berarti mengasosiasikan sebuah perasaan atau pengalaman dengan saya. Gitu loh. Kenapa saya? Gitu. Manusia ada miliaran, bukan elu doang loh. Kok malah elu yang merasa paling menderita? Nah, jadi itu kan tidak bikin kita bahagia. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan bahwa kita harus mendisassociate alih-alih melakukan asosiasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini karena udah agak molor, mungkin saya bisa tutup aja. Ini terima kasih buat teman-teman yang telah bertanya. Ini adalah sebuah fase brainstorming ya, fase kita berdialektika gitu loh. Fase kita menambal apa-apa yang bolong gitu ya dari perjalanan kelas kita kira-kira kan. Jadi gitu aja dari saya. Saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Malam ini juga diskusinya cukup seru. Mungkin dari beberapa teman-teman masih ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin
masih ada yang mengganjal, kita bisa simpan untuk disampaikan di menjadi besari minggu depan. Temanya apa nanti akan saya beritahu segera. Oke, jadi selamat malam, kita tutup hari ini. Sehat-sehat selalu ya teman-teman semua. Thank you.